Dan saat ini kita akan membahas satu topik mengenai membantu anak sukses belajar di semester baru. Yang tentu saja seperti biasanya kita akan ditemani oleh narasumber kita Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Jadi bagaimana nih Bu langkah-langkah yang bisa ditempuh mungkin untuk orang tua dalam membantu anak-anaknya? Apalagi sih Bu tips-tips yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak kita sukses? Shalom pemirsa Hub Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik mengenai membantu anak sukses belajar di semester baru. Yang tentu saja seperti biasanya kita akan ditemani oleh narasumber kita Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom. Apa kabar Bu? Selalu semangat dengan pendidikan. Betul. Sudah memasuki ya Bu ya semester baru ini anak-anak udah. Semua guru-guru sudah siap kapan ya kasih ulangan lagi. Hobinya. Nah, jadi karena berhubung nih anak-anak sudah mulai memasuki semester baru, semester genap namanya atau semester ganjil? Semester genap ya. Nah, gimana nih Bu? Kan udah liburan 2 minggu ya. Lumayan ya. Lumayan lama itu. Berubah jadwal. Betul, hidupnya. ritme kehidupan tiba-tiba berubah, santai tidur sampai tengah malam, bangun siang mungkin ya dan segala macam. Lalu harus kembali ke jam sekolah nih. Gimana caranya supaya bisa kembali lagi ke ritme awal? Karena mungkin akan agak sulit ya. 2 minggu cukup lama untuk liburan. Dan biasanya hari pertama banyak yang terlambat. Betul. Kayak, udah waktunya masuk nih. Masih pengen tidur nih. Kalau yang kelas kecil malah katanya nangis-nangis tuh. Aduh, udah keenakan. Masih pengen tidur lagi bangun siang gitu ya kan. Tapi biasanya tuh sih paling lama 1 minggu lah. Ya. Kalau di tempat saya mengajar biasanya tuh hanya beberapa saja, itu pun di anak kelas bawah. Tapi saya dengar dari teman-teman kepala sekolah yang lain, waduh capek banget ya rasanya membujuk anak-anak yang nggak mau turun dari mobil karena masih pengen tidur gitu. Apalagi TK ya, TK apalagi tuh heboh banget. Tapi memang sih itu adalah satu fenomena yang perlu juga untuk disikapi oleh orang tua. Mestinya sebelum beberapa hari sebelum masuk sekolah harusnya para orang tua tuh sudah antisipasi, ya disampaikan 3 hari lagi mau sekolah loh. Jadi anaknya biasanya bangun mungkin jam 8 gitu kan. Kali ini mungkin dibangunin lebih pagi jam 6 gitu. Dan lebih pagi lagi kalau memang dibutuhkan waktu yang panjang untuk ke sekolah dalam perjalanan ya kan. Nah, jadi itu perlu dipersiapkan oleh orang tua. Jadi sebetulnya kalau mereka jet lag gitu ya, jet lag dari suasana yang hura-hura, tiba-tiba harus disiplin lagi, teratur lagi, itu memang perlu bantuan dan kerjasama ya dari pihak sekolah dan juga orang tua. Pihak sekolah dalam arti mungkin mengingatkan para orang tua melalui WA group barangkali, Bapak Ibu tolong ya diingatkan anak-anaknya bahwa hari pertama akan kita masuki tanggal sekian misalnya, tolong dipersiapkan agar anak-anak bisa lebih prepare dalam memasuki hari pertama sekolah gitu. Mungkin disuruh bawa benda yang dia pakai dari hasil liburannya. Mungkin yang liburannya ke pantai mungkin disuruh bawa apa yang ditemukan gitu kan. Jadi anak tuh excited sampai di sekolah karena ingin menunjukkan. Mereka dapat tugas show and tell misalnya gitu. Disuruh menceritakan tentang benda yang paling dia sukai saat dia melewati masa liburan gitu kan. Jadi hari pertama sekolah jadi satu hal yang menarik gitu. Betul. Dan mungkin kalau misalnya memasuki semester baru, tentunya pasti ada pelajaran-pelajaran baru. Dan lebih susah kan? Iya, lebih susah. Nah, maksudnya tingkatannya tentu saja lebih naik ya. Nah, itu jadi gimana nih Bu? Iya, jadi sebagai orang tua di rumah, tentu saja kita perlu menyadari hal ini, di mana anak-anak itu akan menempuh semester terakhir di kelasnya kan, sebelum naik kelas sebelum ujian kenaikan kelas gitu. Jadi memang jangan sampai persiapannya itu baru
dipersiapkan setelah udah masuk sekolah gitu. Tapi ya sudahlah kalau sudah telanjur masuk sekolah dan persiapannya mungkin belum sempurna, ya segera disempurnakan seperti kita tahu ya setelah kita ngobrol saat ini ya. Karena kalau anak-anak misalnya diharuskan bawa penggaris yang ukurannya sekian, ternyata nggak ada anak-anak kan jadi malu. Betul. Ya kan kalau di kelas temennya bawa semua, dia sendiri enggak. Karena mamanya yang mungkin lupa atau kurang prepare, atau mungkin bukunya harusnya sudah ganti yang baru karena sudah penuh nih buku tulisnya. Nggak taunya yang dibawa adalah buku yang lama yang masih sisa sedikit lagi. Sedikit. Jadi anak itu kan kalau udah mulai kesel, jengkel gitu, malu dan sebagainya, akhirnya motivasinya akan turun. Semangatnya juga turun. Nah, itu dia. Jadi kalau udah turun, biasanya ngebalikin lagi susah, agak udah kayak mobil mogok gitu. Padahal sebetulnya kan setiap anak itu cerdas ya. Setiap anak itu punya potensi untuk untuk beradaptasi, belajar, berubah dan juga berprestasi. Nah, kan jadi tugas kita sebenarnya sebagai orang tua hanya sebagai coaching lah, sebagai pembimbing dia gitu di rumah. Jadi mungkin sebelum masuk sekolah atau kalau di minggu-minggu pertama sekolah perlu lagi kita pastikan daily activity-nya sudah dibuat belum. Jadi dibuat perencanaan yang baik tentang tentang jadwal harian dia, ya kan? Kapan dia harus luangkan waktu untuk belajar, untuk bersosialisasi, dan juga untuk untuk belajar mandiri gitu. Ya kan kalau belajar di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian kapan istirahatnya, bermain, lalu belajar mandiri di rumah. Nah, itu perlu dibantu. Artinya dia yang nulisin, kita yang diskusikan. Kasih ide gitu ya. Iya. Nah, ini bangun jam berapa nih maunya kamu? Sekolah masuk jam berapa, Nak? Ayo ingat nggak jam berapa? Masuk jam 7. Oke, sampai di sekolah jam berapa? Maunya kamu 10 menit sebelumnya. Oke, berarti perjalanan dari rumah sampai ke sekolah kamu berapa lama? Setengah jam ya, Mama ya. Oke, berarti kamu bangun jam berapa nih kira-kira? Kalau kamu harus mandi, makan kan gitu kan. Jadi didiskusikan. Jadi jangan sampai nanti anak hanya sekedar mengikuti peraturan. Nih ya, kamu udah Mama tulisin nih, bangun harus jam 3 pagi. Keren banget ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa prepare segala macam. Nah, kalau semua dibuat oleh orang tua, yang ada akhirnya kan anaknya tidak punya kemandirian. Dan dia hanya sekedar merasa diperintah oleh orang tuanya. Bukan dari keinginan sendiri juga. Nah, kalau udah diperintah sama orang tuanya, apalagi yang perlu turutin selain ngelawan gitu kan. Jadi saya harap sih para orang tua kalau boleh dibantu anak-anaknya untuk bisa membuat perencanaan. Oke, nanti nih semester ini bukunya apa aja ya gitu. Nah, maksudnya 1-2 hari sebelum sekolah ini sebenarnya harus dilakukan. Apa aja ya bukunya ya. Yang ini sampul udah rusak nih, kita perbaiki yuk. Kamu bantu Mama ya atau Mama bantuin kamu ya gitu untuk untuk memperbaiki ini. Nah, kemudian setelah itu juga kita perlu mengingatkan anak-anak untuk mempersiapkan peralatannya. Apa saja peralatan yang diperlukan. Coba cek lagi ada nggak pengumuman yang memang sudah diberikan oleh wali kelasnya agar dipenuhi gitu. Nah, setelah itu jadinya anak-anak bisa bisa dengan bahagia memprepare barang-barang dia gitu kan. Ya bila perlu harus beli yang baru kenapa enggak gitu kan. Udah segini pensilnya masa dikasih keras lagi panjang gitu kan. Kadang-kadang ini ada orang tua yang terlalu irit ya. Maksudnya mungkin supaya tidak boros tapi kayaknya kalau kayak gitu keterlaluan ya. Dan tidak nyaman untuk anaknya belajar juga dengan peralatan kan emang disambung sama kertas sih, tapi kan kempes ya. Sebenarnya orang tua zaman sekarang cukup terbantu ya dengan seperti yang saat ini Bu Helena sampaikan melalui media-media ini ataupun mungkin di Instagram, di TikTok banyak informasi-informasi bagaimana caranya untuk membimbing anak-anak di semester baru gitu ya, sehingga mungkin tidak perlu mengalami apa yang dulu. Kalau saya dulu ya sendiri aja gitu, orang tua zaman dulu kan nggak terlalu prepare seperti itu ya.
Jadi di zaman sekarang sebenarnya sudah sangat terbantu untuk orang tua bagaimana caranya membantu anak. Kadang-kadang banyak juga informasi seperti ini, tapi mungkin kadang-kadang orang tua menyamakan seperti itu, Nova. Jadi dulu saya nggak begitu. Iya, saya juga bisa kok. Nah, iya. Sekarang kita akan lihat nanti apa sih manfaatnya. Oke, baik kalau begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena setelah pesan berikut ini kami akan kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Love Your Child yang sedang membahas tentang bagaimana membantu anak sukses di semester baru. Nah, Bu Helena, tadi kita sudah melihat kemungkinan anak-anak nih akan belajar sesuatu yang lebih sulit, perlu dibantu untuk bagaimana mereka kembali ke normal ya. Normal dari fase liburan. Nah, rutinitas normal. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana nih Bu langkah-langkah yang bisa ditempuh mungkin untuk orang tua dalam membantu anak-anaknya? Ya, yang paling utama tadi kan sudah kita bahas tentang bagaimana supaya dia sadar lagi nih. Oh ya, kemarin sudah sampai ke mana ya? Ke Bali, kemana lagi keliling-keliling untuk liburan. Iya. Nah, sekarang sudah kembali ke bumi, ke buminya. Jadi kembali ke situasi normal di mana dia harus lewati masa-masa menjalankan tugas sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa atau sebagai anak-anak murid di sekolah. Nah, jadi jadwal kembali harus diperhatikan lagi dan ingat tugas kita bukan untuk mengatur dia, tapi tugas kita adalah untuk membantu dia mengatur dirinya. Nah itu dia. Jadi kalau mungkin di zaman kita kecil dulu ada pandangan orang tua, udahlah mandiri dong, sendiri aja gitu. Nggak salah juga sih sebenarnya, tapi kan jadi proses adaptasinya lebih lama, ya kan? Jadi pakai acara sedih dulu, malu, jatuh bangun. Ya memang terserah, kita bisa punya pilihan sih. Tapi kan kalau anak-anak ini kita bukan dorong ya, kita dampingi untuk bisa menyadari kebutuhan dia, mimpi dia, target yang ditentukan, tentunya akan lebih cepat untuk dia berlari mengejar impiannya, kan gitu ya. Hal-hal penting itu bisa lebih cepat diserap daripada dia harus hal-hal lain dulu. Iya, betul. Jadi kenapa harus anak-anak perlu sadar dengan apa yang dia harus siapkan, karena memang kan proses belajar jalan terus, nggak bisa nunggu dia gitu. Jadi hari pertama oke lah, masih meet and greet gitu. Tapi nanti hari kedua kan sudah mulai, karena guru-guru di sekolah kan udah punya hari efektif belajar, di mana setiap pertemuan, setiap hari itu ada yang mesti dicapai gitu kan. Jadi kalau anak-anak masih ketinggalan penggaris, ketinggalan jangka, ketinggalan bolpen, nggak bawa apa-apa, gimana coba ya kan? Oke, terus yang berikutnya juga anak-anak perlu untuk diingatkan tentang apa sih mimpi kamu nak? Nanti kan kita tarik mundur nak, bulan Juni atau Mei akhir biasanya kan ada asesmen akhir semester gitu kan. Nah, kamu punya mimpi nggak? Nilai kamu berapa? Jangan kita yang tentukan, biar dia nentukan sendiri. Jangan bilang gini, mama sih pengen kamu dapat nilai 10 matematika, 10 bahasa Inggris, 10 bahasa Indonesia. Ya ampun, yang sekolah siapa sih gitu kan. Mama aja deh. Jadi kamu punya mimpi, nilai kamu berapa nak untuk ini? Tulis aja di dinding kamu, kertas gitu. Oke, aku pengen punya nilai matematika di rapot tuh 9 misalnya gitu. Bahasa Indonesia 8,5 gitu kan. Jangan kita komplain. Ih, jelek amat sih. Si itu abang kamu 9 semua. Kok ini 8,5 segala. Jangan begitu. Dia kan punya alasan. Boleh tahu nggak alasannya apa sih? Kok kamu pilih nilai sekian? Ya karena begini-begini. Oke. Apa-apa, tulis aja gitu kan. Jadi kalau didapat lebih tinggi kan bagus. Tapi paling tidak dia akan berusaha untuk mendapat nilai yang ditentukan gitu. Sudah, selesai itu kita bantu dia untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung ya atau kondusif ya. Oke, ini tempat belajar kamu di mana nih nanti untuk semester ini nih di rumah. Mau dibantu nggak untuk menata ruang belajar kamu? Kan kamar biasanya di sudut-sudutnya ya. Mau ganti nggak? Apa di sini aja atau di sini? Nah, jadi dia merasa didukung gitu loh. Dia merasa didukung dan jadinya mencintai belajar karena kayaknya orang tuanya antusias ya dengan kegiatan belajar gitu.
Mama ini lampu belajarnya mati mah gitu. Ya sudah kita siapkan yuk. Jadi kan enak ya, hari pertama mungkin belum belajar full tapi dia merasa sudah siap. Kayak kita lah kalau pergi ke kantor semua sudah siap, seneng kan? Iya, betul. Tempat pensil, maksudnya ya peralatan kerja kita lengkap semuanya, nggak ada yang ketinggalan, kan seneng ya. Iya. Nah itu dia. Terus kemudian buat juga rencana studinya. Ya rencana studi tadi seperti yang saya bilang tadi, kamu mau belajar apa aja nih semester ini untuk ekskul. Biasanya kan kalau ekskul milih sendiri, ya kan dia bisa pilih. Aku mau ekskul ini misalnya. Jadi biarkan dia untuk mengevaluasi ke belakang dan juga memikirkan ke depan. Nah gitu. Jadi semester baru ini akan menjadi semester yang menyenangkan. Iya. Karena sudah prepare. Coba kalau dulu kalau Nova setiap semester ada kegiatan yang berbeda kan antara semester 1 dan 2? Betul, ada kegiatan yang berbeda. Mungkin tapi lebih ke pelajaran sih ya. Karena dulu biasanya waktu saya, karena sekolah juga kecil, ekskul tidak memilih. Jadi memang sudah ditentukan dari sekolah. Semua orang melakukan hal yang sama gitu kalau itu. Is okay. Tapi mungkin ada pentas seni mungkin di semester 2. Nah itu mungkin juga dia bisa diingatkan. Nanti ada mungkin di sekolah ada kesempatan untuk menampilkan kemampuan seni dia barangkali. Ya, latihan dari sekarang gitu kan misalnya. Kamu pengen ngapain kamu nanti di pentas seni? Aku mau nyanyi mah. Ya sudah berarti diseleksi kan untuk nyanyi di pentas seni. Ya sudah kamu latihan dari sekarang gitu misalnya. Jadi excitednya atau semangatnya, sukacitanya untuk memasuki hari-hari di semester baru itu karena dia tahu mau kemana. Ada goalsnya gitu ya. Tuh, jadi lebih seneng kan? Betul. Dibandingkan sekedar masuk saja. Iya, betul. Tiba-tiba, kok ujian, kok ulangan, kayak kaget-kaget begitu karena nggak tahu tujuannya, ya kan? Ya seperti itu, Fa. Oke, Bu. Mungkin nanti selanjutnya kita mohon Bu Helena untuk memberikan tips-tips bagaimana caranya untuk bisa mempersiapkan semester baru baik dari orang tua maupun untuk anak-anaknya. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami dalam Love Your Child dengan tema membantu anak sukses di semester baru. Tadi kita sudah membahas sedikit sebagian tips untuk membantu anak. Nah, apalagi sih Bu tips-tips yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak kita sukses? Iya, nah anak-anak ini biasanya kan juga sering ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk memperkaya dia ya. Orang tua suka ngasih les gitu kan, maksudnya kamu ikut les ini ya, les itu ya, les ini dan segala macam. Nah, kan kita sudah ajak anak kita untuk mengatur jadwal hidup dia nih hariannya. Nah, jangan lupa, jangan sampai nanti kita asal aja masukin les ini, les itu, akhirnya anaknya kelelahan gitu kan. Kelelahan pulang sekolah, sudah ditungguin mamanya untuk les tempat lain. Habis itu les lagi yang satu lagi. Habis itu baru pulang kerjain lagi PR. Ya namanya kalau kayak begitu kan tidak ada sosialisasi, tidak ada kemerdekaan buat dia bermain dengan bebas. Wah ini berbahaya. Iya. Saya mau bilang itu berbahaya. Kenapa? Kita sudah belajar ya tentang manfaat kolaborasi, manfaat bersosialisasi, dan manfaat untuk belajar berkomunikasi lewat bermain. Nah itu kalau semuanya buat les, loh kan les juga ada komunikasinya. Iya, tapi kan bukan bermain. Iya kan? Waktu itu saya ditegur oleh anak saya, Mami kapan sih punya waktu sama aku? Hah? Lah tiap hari kan kita belajar bersama. Iya kan, kamu piano saya temenin, belajar piano, terus kamu les saya temenin, terus ngajarin mana saya temenin, itu bukan main, Mam. Itu namanya belajar. Aku butuh bermain sama Mami. Oh gitu ya. Ya udah, oh berarti yang namanya bermain itu berarti tidak ada tuntutan. Hanya bergembira, have fun gitu ya. Have fun gitu, artinya bebas dengan pilihan permainan yang dia inginkan, misalnya mau jalan-jalan sekeliling kampung atau naik sepeda, pilihan dia gitu. Nah itu baru bermain. Bagaimana kalau memang anaknya yang pengen les terus? Apa itu salah juga dan harus diluruskan atau? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada deh anak yang pengen les terus, karena pada dasarnya hakikatnya anak usia 12 tahun ke bawah itu memang butuh banget bermain loh. Ya butuh banget bermain. Kalau toh dia mau les, saya yakin dia pasti juga
merindukan kegiatan bersama teman sebayanya, untuk kegiatan yang bebas dalam arti bermain ya. Jadi kalau anaknya mau les-les terus, saya malah curiga nih, jangan-jangan sejak kecil sudah dikurung nggak boleh main sama orang lain. Jadi dia merasa itu bukan kebutuhan gitu kan. Nah akhirnya nanti bertumbuh menjadi anak yang ansos, antisosial kan, susah untuk bergaul, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit mungkin agresif karena tidak terbiasa, tidak terampil untuk bersosialisasi karena nggak ada pengalamannya. Sayang kan, masa baru belajar tentang sosialisasi setelah dia kuliah? Iya kan, baru bebas dari mamanya. Saya pernah punya kasus kayak begini, katanya dia ceritakan sampai SMA pulang sekolah itu harus sampai di rumah tepat waktu. Udah gitu nggak boleh keluar. Even itu main basket nggak boleh. Ya kalau main basket ya di rumah aja. Jadi bermain sama teman hanya di sekolah. Jadi pulang sekolah betul terus di rumah dan itu sangat keras. Sehingga waktu dia kuliah kesempatan bisa merdeka, liarnya setengah mati dan apa yang nggak boleh dia lakukan. Ya kan jadi hancur anaknya. Hancur anaknya, betul, serius, hancur loh. Untungnya ya walaupun boleh bilang ya tidak ada kata terlambat sih ya, tapi sayang banget ya dia harus melewati kehancuran demi kehancuran karena pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan kan gitu kan. Karena dia kayaknya merdeka banget bisa melakukan hal-hal yang tidak akan bisa dilakukan kalau ada mamanya gitu kan. Kan ngeri ya. Itu dia. Jadi sekali lagi berikan anak-anak kesempatan bermain setiap hari. Bahkan orang tua sudah bukan dianjurkan ya, sudah seharusnya meluangkan waktu minimum 15 menit untuk bermain aja nih. Bermain bukannya belajar. Tapi bermain aja bebas, mau main kuda-kudaan kayak mau ya tadi mungkin jalan-jalan keliling kampung aja gitu kan. Itu kan bisa bercerita dengan orang tua gitu ya. Mampir ke warung gitu bareng-bareng gitu. Nah, setelah itu anak-anak juga perlu didorong kembali untuk ingat dengan kebiasaan belajar yang efektif. Kayak gimana sih itu belajar yang efektif? Dia perlu ingat bahwa daya ingatnya akan lebih kuat kalau diulang-ulang. Jadi ada seorang anak yang berhasil sampai dia lompat-lompat kelas tuh. Lompat-lompat kelas dari kelas dalam jenjang SD dia hanya habiskan dalam waktu kalau nggak salah sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Yang harusnya 6 tahun. Iya, terus kemudian SMP cuma 2 tahun, SMA cuma 2 tahun, kalau tidak salah seperti itu. Sampai dia masuk kuliah itu masih umur 15 tahun atau nggak di kampus yang bergengsi gitu ya. Jurusan yang paling bergengsi pula gitu kan. Nah, setelah diselidiki ternyata memang pola belajar dia yang efektif banget tuh. Jadi dia bilang dia selalu bangun jam 4 pagi, karena mamanya juga bangun jam 4 pagi, kasih contoh yang baik kan. Setelah itu ya dia habis bersembahyang terus dia buka buku untuk ngecek kembali pelajaran yang kemarin udah dibaca gitu. Terus setelah itu dia baca, pagi-pagi dia baca apa yang akan dipelajari hari ini. Kemarin kan misalnya bab 10, hari ini mau masuk bab 11 ya. Dia baca nih hari ini apa yang akan dijelaskan sama gurunya tadi, nanti, gitu. Jadi sebelum gurunya mengajar bab 11, dia sudah baca. Betul. Pagi-pagi. Jadi waktu di kelas, ketika gurunya menjelaskan, dia nyambung tuh. Seperti teringat. Tadi, ini tuh yang dimaksud ini. Yang tadi saya baca, ini tuh maksudnya. Setelah itu dia pulang, istirahat, dia baca lagi apa yang tadi dia dengar dari kelas. Jadi 3 kali ya? Wah, jadi waktu ulangan dia nggak usah belajar lagi. Udah nempel tuh. Nah, itu dia kan. Nah, itu kegiatan belajar yang efektif seperti ini membuat anak-anak jadi punya daya ingat yang baik dan juga kemampuan menyerap dengan baik pada saat guru menjelaskan dan merecall-nya pada saat ujian kan gitu kan. Betul. Nah, terus yang terakhir memang kita perlu ajar anak kita juga untuk memanajemen waktu, belajar memanage waktunya dengan mungkin nggak strict ya, kadang-kadang mungkin ada kebosanan juga kalau ikutin peraturan terus. Sekali-sekali is tapi dia perlu atur waktunya, kapan dia istirahat, kapan dia harus persiapan untuk ujian dan sebagainya gitu. Iya, wah luar biasa sekali. Kalau saya tidak tahu, mungkin karena dulu saya juga tinggal di kampung waktu kecil, tidak ada manajemen waktu. Jadi ya pokoknya
kalau pulang sore dimarahin aja taunya gitu. Tanpa tahu sebenarnya seharusnya kita itu pulangnya jam berapa yang tidak dimarahi itu. Pulang. Lo emang gak dikasih tahu misalnya nanti pulang jam sekian ya? Enggak. Ada, jadi pokoknya kalau kita misalnya pulangnya agak sore, dari mana gitu. Taunya dimarahin aja. Pulang malam? Oh, lebih itu lebih diambuk lagi. Subuh gimana? Itu bahaya ya. Bisa dipecat dari kakak. Nah, mungkin pelajaran yang sudah kita dengarkan pada hari ini, sebaiknya mungkin orang tua masa kini lah ya. Tadi seperti yang Ibu Helena bilang, di abad 21 ini banyak hal yang berubah. Tantangan lebih besar. Betul. Dan tentu saja sebagaimana anak perlu ikuti perubahan, orang tua juga bantu temani anak-anak untuk bisa mengikuti perubahan. Betul. Terima kasih banyak Ibu Helena untuk informasi dan pelajaran yang kita sudah dengarkan hari ini. Pemirsa, harus sampai di sini Love Your Child kali ini, tetapi di minggu yang akan datang kita kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa.